Om Swastiastu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait asam nukleat dan sel base terapeutik. Adapun nama kelompok kami bisa dilihat sendiri pada slide. Dasar-dasar pengobatan kanker adalah operasi, kemoterapi, dan terapi radiasi. Pendekatan imunoterapi muncul dengan cepat yang disebut dengan ACT atau Adaptive Cell Transfer, di mana mengumpulkan dan menggunakan sel-sel kekebalan tubuh pasien sendiri untuk mengobati kanker tersebut. Ada beberapa jenis ACT yaitu TILS, TCRS, dan CAR. Pada tahun 2017, dua terapi T sel CAR telah disetujui oleh Food and Drug Administration atau FDA. Satu untuk pengobatan anak-anak dengan leukemia limfoblastik akut dan yang lainnya untuk orang dewasa. Terapi sel T-CAR adalah jenis imunoterapi yang disebut terapi sel adaptif, di mana prinsipnya CTL019 merupakan sel T termodifikasi dari CAR yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri dan dimasukkan dalam vektor lentivirus. Kemudian ada pun overview yang akan kita bahas. Yang pertama terkait penjelasan produk CAR-T, kemudian yang kedua ada upstream proses, yang ketiga ada downstream proses, yang keempat ada analisis pemurnian. Yang pertama penjelasan produk CAR-T. Terapi sel T-CAR adalah jenis imunoterapi yang disebut terapi sel adaptif. Prinsipnya CTL019 merupakan sel T termodifikasi chimeric antigen reseptor atau CAR yang berasal dari tubuh pasien itu sendiri dan dimasukkan dalam vektor lentivirus. CAR spesifik terhadap antigen sel B CD19 yang dapat teridentifikasi oleh CTL019 dan kemudian tereliminasi. CD3 dan 41BB merupakan bagian dari CAR yang bertanggung jawab atas aktivitas antitumor. Pada prosedur terapi, pasien akan diberikan terapi menggunakan agen kemoterapi terlebih dahulu, kemudian dimasukkan sel-sel CAR-T ke dalam tubuhnya. Di mana sel-sel CAR-T yang dimasukkan ke tubuh pasien akan memperbanyak diri. Sel T sitotoksik secara normal memiliki kemampuan untuk membunuh sel yang rusak. Sel T yang telah dimodifikasi CAR dapat mengenali sel kanker dengan antigen CD19 sebagai penanda. Sel-sel CAR-T kemudian menjadi penyerang yang mengenali dan melakukan sejumlah pengkodean untuk menginstruksi kematian sel-sel kanker. Sampai saat ini, CTL019 merupakan satu-satunya terapi spesifik CD19 yang telah disetujui oleh FDA. Produk terapi sel T-CAR yang disetujui FDA hanya digunakan untuk pasien dengan limfoma non-Hodgkin, sel B dewasa atau leukemia limfoblastik akut masa kanak-kanak yang telah melampaui 2 perawatan standar yang tidak berhasil. Reaksi merugikan yang paling umum atau yang kejadian lebih besar dari 20% dari CTL019 mencakup sindrom pelepasan sitoksin, hipogammaglobulinemia, nafsu makan menurun, sakit kepala, hipotensi, takikardi, mual, diare, muntah, dan kelelahan. Adapun sediaan CAR-T berupa bentuk sediaannya itu berupa infus, di mana produksinya itu yang kita kenal itu adalah Novartis. Kemudian dosisnya, yang pertama tisagenlecleucel dalam satu infus adalah 0,2 sampai 5 kali 10 pangkat 6 CAR-T per kilogram berat badan untuk pasien dengan berat badan kurang dari 50 kg dan 0,1 sampai 2,5 kali 10 pangkat 8 CAR-T per kilogram berat badan untuk pasien dengan berat badan lebih dari 50 kg. Digunakan 2-14 hari setelah kemoterapi lymphodepleting. Proses pengobatan untuk pasiennya yang pertama evaluasi. Pasien menjalani serangkaian tes dan screening. Kemudian pengumpulannya sel T yang dikumpulkan dari pasien melalui apheresis, darah yang tersisa kemudian kembali ke dalam tubuh. Rekayasanya, sel-sel T dikirim ke laboratorium di mana sel T direkayasa secara genetik, direkayasa untuk mengekspresikan CAR. Perkalian, sel T yang dimodifikasi secara genetik diperluas dengan menumbuhkan sel-sel di laboratorium sampai ada jutaan sel. Terapi pengkondisiannya di mana sebelum infus sel T-CAR
pasien dapat menerima kemoterapi untuk kanker. Infusi setelah kemoterapi, pasien dirawat di rumah sakit dan sel TK diinfuskan kembali dalam proses yang mirip dengan transfusi darah. Kemudian pemulihannya, pasien yang menerima terapi sel TK memiliki periode resiko atau pemulihan sekitar 2-3 bulan. Keuntungan dan kerugian dari CAR T cell ini di mana keunggulannya yang pertama kemampuan imunotransferapi untuk memilih sifat biofisik dari reseptor yang digunakan serta populasi sel yang direkayasa secara genetik. Kemudian yang kedua, modifikasi genetik dari sel T untuk ACT tidak terbatas pada pemberian reaktivitas antigen baru untuk sel T penerima. Kemudian kelemahannya itu yang pertama, pendekatan hanya kekhususan monoklonal. Kemudian kesalahan dari TCR rantai alfa dan beta dapat terjadi. Kemudian yang terakhir, pengembangan toksisitas yang tak terduga. Di mana pembahasan yang kedua terkait dengan upstream proses. Untuk upstream prosesnya, hostnya yaitu darah manusia atau darah pasien. Sel T diambil dari pasien melalui apheresis. Darah yang diambil yaitu leukosit sehingga disebut leukaperesis. Kemudian sumber gennya pemurnian antologous antigen presenting cell atau APCS dari pasien selanjutnya dilakukan aktivasi sel T. Kemudian untuk mekanisme cloningnya, pertama sel T diambil dari pasien melalui apheresis, kemudian komponen darah yang diambil yaitu leukosit sehingga disebut leukapheresis. Setelah cukup banyak leukosit yang didapatkan, dilakukan rekayasa produk heresis untuk mendapatkan sel T yang diinginkan. Proses ini melibatkan penyucian sel dari cairan penyangga leukoperesis yang mengandung antikoagulan. Sel T kemudian direkayasa secara genetik untuk memproduksi CAR yang kemudian sel T tersebut. Selama proses aktivasi, sel T diinkubasi dengan vektor virus yang mengkode CAR. Setelah beberapa hari, vektor cuci dari kultur dengan pengenceran dan atau pertukaran medium. Kemudian CAR kemudian ditranskripsikan dan diterjemahkan oleh sel pasien dan CAR dinyatakan pada permukaan sel. Selama proses aktivasi, sel T diinkubasi dengan vektor virus yang mengkode CAR. Setelah beberapa hari, vektor dicuci dari kultur dengan pengenceran dan atau pertukaran medium. Kemudian CAR ditranskripsi dan diterima oleh sel pasien dan CAR dinyatakan pada permukaan sel. Selanjutnya dilakukan perbanyak sel T-CAR dengan cara limfosit yang didapatkan kultur dalam bioreaktor steril dengan keberadaan APC dan vektor virus yang mengkode CAR. Setelah 9-11 hari, hasil kultur CAR T meningkat hingga 5 liter. Setelah diekspansi, sel dicuci dan membentuk cryopreset. Kemudian sel T yang telah dimodifikasi dicuci secara berulang dan dilakukan pemeriksaan kualitas yang ketat. Sel-sel tersebut dibekukan lagi dan dikirimkan kembali ke pusat terapi pasien. Yang keempat, kemudian ada ekspresi gen, di mana sel T diluncurkan pada jalur proliferasi dan diferensiasi. Sel T harus dapat sepenuhnya diferensiasi jika memiliki khasiat antitumor. Untuk sel T CD8+, T sel batang memori atau T SCM lebih efektif melawan tumor daripada T memori sentral atau TCM yang lebih efektif daripada sel T memori efektor atau TEM. APC antigen presenting cell CCR7, CC reseptor kemokin 7, ILR2 beta, IL2 reseptor beta rantai, TCR reseptor sel T. Kemudian yang ketiga ada downstream proses. Aliquot atau cryopreserve dari bank sel kerja yang sesuai. Sel-sel tersebut diperluas dalam kultur selama beberapa hari ke jumlah yang sesuai untuk produksi. Sel-sel kemudian ditransfusikan dengan plasmid yang secara kolektif menghasilkan produk vektor lentiviral minimal. Plasmid ini biasanya yang pertama konstruksi kemasan GAG atau pol yang mengkode protein struktural virus dan enzim.
Yang kedua, struktur konstruk yang mengkode glikoprotein amplop yang sesuai dari sumber heterolog menghasilkan pseudotyping partikel vektor, misalnya VSVG. Yang ketiga, sebuah konstruksi untuk ekspresi protein aksesoris protein. Yang keempat, plasmid vektor yang menyandikan konstruksi CAR serta urutan lain yang diperlukan untuk transkripsi balik yang efisien, pengemasan RNA, dan integrasi. Kemudian, sistem vektor harus menggunakan sejumlah fitur keselamatan utama yang secara kolektif mencegah perolehan kembali kompetensi replikasi. Dalam 48 jam transfeksi, produksi sel-sel mulai melepaskan vektor lentiviral yang mengekspresi CAR yang dapat dikumpulkan dari medium kultur. Vektor virus dimurnikan melalui proses downstream untuk memperkaya vektor virus, menghasilkan kotoran, dan untuk merumuskan vektor ke dalam buffer penyimpanan yang tepat. Setelah jumlah target vektor tersedia, dilanjutkan proses GMP yang melibatkan filtrasi, sterilisasi, dan filling dilakukan dalam kondisi aseptik. Kemudian modifikasi proteinnya, sel T autologus dapat direkayasa genetik untuk mengekspresikan reseptor yang diinginkan. Reseptor baru dapat dihasilkan dalam berbagai cara, yaitu sel T dapat diidentifikasi dan cloning dari pasien dengan respon antitumor sangat baik. Reseptor sel T mereka TCRS dapat dikloning dan dimasukkan ke dalam retrovirus atau lentivirus yang kemudian digunakan untuk menginfeksi sel T autologus dari pasien yang akan dirawat. Selanjutnya, modifikasi protein reseptor antigen kimerik atau CAR dapat dihasilkan dalam berbagai cara. Paling umum, urutan pengkodaan wilayah variabel antibodi yang direkayasa untuk pengkodaan rantai tunggal yang kemudian genetik express ke TCR domain intraseluler yang mampu mengaktifkan sel T. CAR ini memiliki kekhususan antibodi seperti yang kemungkinan mereka untuk mengenali struktur MHC non-resid pada permukaan sel target. TCR dapat diisolasi dari tikus manusiawi yang telah prima untuk mengenali antigen tumor. Tikus-tikus ini mengungkapkan manusia MHC kelas 1 atau molekul MHC kelas 2 dapat diimunisasi dengan antigen tumor yang menarik. Sel tikus T khusus untuk MH kiritised epitop bunga kemudian dapat diisolasi. Dan gen TCR mereka diklon ke vektor rekombinan yang dapat digunakan untuk melakukan rekayasa genetik sel T autologus dari pasien. Kemudian yang keempat ada analisis kemurnian produk, di mana pemurnian limfosit dapat dilakukan melalui elutriasi sentrifugal, penghambatan yang memisahkan sel dengan ukuran dan densasi serta mempertahankan viabilitas sel. Pemisahan subset sel T pada tingkat komposisi CD4 dan CD8 menggunakan konjugat atau marker antibodi spesifik merupakan langkah tambahan yang mungkin dilakukan. CAR T yang diprogram ulang kemudian dimasukkan ke dalam darah pasien. Penting untuk menetapkan pengujian kontrol kualitas untuk keselamatan, sterilitas, kemurnian, potensi, identitas, dan titer sehingga pusat-pusat manufaktur dapat diyakinkan bahwa setiap batch vektor memenuhi standar yang ditentukan sebelum digunakan untuk mentransduksi sel-sel T. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian keamanan yang dapat melibatkan percobaan praklinis atau studi toksisitas pada hewan bertujuan untuk menentukan bahwa produk tersebut aman bagi manusia. Pemandulan produk diuji untuk memastikan bebas dari mikroorganisme yang terkontaminasi dalam kasus vektor gamma retroviral dan vektor lentiviral. Pengujian mikoplasma, sel, dan media yang digunakan dalam proses membantu menentukan bahwa produk sel T-CAR akhir bebas dari gen advent dan aman untuk virus ke pasien. Kotoran dalam produk vektor diuji secara luas terkait proses seperti benzonase, serum albumin sapi, dan juga mencakup karakterisasi kedua DNA sel inang residu dan sisa DNA plasmid. Pengujian kontaminasi bakteri dan jamur sel T dari proses kultur sel.
Sekian presentasi dari kelompok 7. Maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.